Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, leverage besar itu menguntungkan atau merugikan dari Hari Botani. Oke, kalau yang nggak tahu leverage ya, leverage di sini itu contoh modal kita itu di $100 diberi leverage 1/100. Berarti di sini kita bisa buying power sampai di 10.000. Oke, kita bisa membeli suatu barang $10.000 padahal uang kita hanya $100. Oke, dari sana udah oke ya. Nah, contoh kalau modal saya di $1.000, saya bisa open berapa lot? Sebenarnya Bapak bisa open di 0,01 lot maksimal. Oke, maksimal karena satu lotnya itu di $100.000. Kalau Bapak pengen open satu lot itu punya $100.000 dulu atau 1 miliar lebih dikit harus. Sedangkan kalau ini 1.000 Bapak cuma bisa maksimal di 0,01. Nah, saya pengen bisa menggunakan satu lot. Gimana caranya? Ya broker tadi nawarin namanya leverage. Dimana leverage di sini contoh 1/100 berarti 1.000 di sini dikali 100. Nah, di sini menjadi 100.000. Nah, di sini dari modal 1.000 bisa open satu lot. Sebenarnya seperti itu. Teman-teman kalau masih bingung tentang forex atau apa itu forex, kayak gini-gini itu masih bingung, bisa cek di sebelah sini apa itu forex. Oke, dari siapa ini? It's me Sam. Kalau modal $600 lebih baik akun zero atau akun Sen? $600. Sebenarnya kalau di 600 sebenarnya kalau punya saya itu 500 ke bawah. Jadi kurang dari 500 itu akun Sen biar lebih bagus. 600 itu sebenarnya udah bisa akun standar. Tapi kalau masih baru mungkin coba aja di akun Sen dulu. Oke. Karena ketika di akun Sen kita bisa apa ya? Kita bisa atur dulu resikonya lebih bagus. Jadi mungkin bisa dicoba di sana. Nah, dan akun Sen di sini cocok untuk sangat-sangat pemula. Makanya walaupun modal kalian 600 tapi saya pemula, Pak. Ya udah pakai akun Sen aja buat biar kalian itu biar aman dulu tradingnya. Jangan ketika trading masuk udah habis nanti modalnya. Jangan, hati-hati. Yang ditanyain tadi akun zero ya, apa akun Sen. Jadi di beberapa broker itu ada dua tipe sebenarnya. Kalau kita bagi ada dua tipe. Yang satu pakai spread, no komisi, oke, nggak ada komisinya. Yang satu pakai no spread, tapi pakai komisi. Mana yang bagus tergantung kalian. Kalau teman-teman scalping strategi biasanya pakai zero atau pro atau raw akun biasanya karena spreadnya kecil, yang butuh spread kecil. Tapi kalau swing trading intraday pakai standar aja masih oke-oke aja. Dari Ferik Majaya, seberapa penting support dan resisten dalam trading? Support dan resisten dalam trading itu lumayan sangat penting. Ya, sebenarnya lumayan sangat penting ya, tunjukkan kenapa. Jadi kita lihat di line aja ya biar gampang. Nah, support dan resisten di sini sebenarnya apa sih? Jadi contoh, sini ada harga reject, harga reject, harga reject, harga reject. Oke. Berarti kenapa kok harga-harga di sini reject? Berarti banyak orang jual sama beli. Nah, kita harus tahu harga manakah sih sebenarnya orang yang takut banget untuk jual atau takut banget untuk beli. Karena sebelum-sebelumnya itu pergerakannya signifikan. Contoh ini harga di sini, kemudian harga itu drop secara signifikan. Nanti ketika harga itu kembali ke situ, orang bakalan takut tuh untuk beli. Kebanyakan orang bakalan jual karena kemarin lo di sini lo langsung turun drastis. Ini jangan-jangan juga sama. Makanya banyak orang jual. Dan kenapa support resisten itu works? Nah, ini works. Nah, ini kemungkinan akan ada kelanjutan untuk turun. Ya karena itu tadi psikologi manusia. Jadi support resisten yes, is working. Oke, dari Soheh Channel. Forex Factory sama enggak sih dengan trading signal? Beda, Pak. Forex Factory di sini adalah kalender ekonomi. Saya contohnya. Contoh Forex Factory di sini. Nah, kayak ini adalah kalender ekonomi. Kita bisa lihat, oke, nanti ada EDP non farm payroll jam 8.15. Berarti bakalan ada kenaikan signifikan atau penurunan signifikan nanti nih di US dollar nih, tergantung nanti prediksinya seperti apa. Kita selalu update untuk prediksi-prediksi seperti ini di sini di fundamental, di Discord channel, klik fundamental, nanti kita bakalan update di sana. Bakalan
seperti ini jadinya. Nanti kita tunjukkan area entry-nya dan lain-lain, ada di fundamental di sana. Atau teman-teman juga bisa lihat live trading kita setiap jam 3 dan jam 8 itu ada. Nah, untuk forex factory di sini data-data forecast di sini memang kurang begitu akurat. Ada juga penyedia layanan kalender ekonomi di sekolahtrading.id, website kita sendiri. Klik terminal. Nanti di sini ada economic calendar, ada 2. Jadi buat perbedaan. Katanya di sini prediksinya segini, investing prediksinya di sini. Ini gimana? Nah, itu bisa dilihat di situ. Untuk fundamental, kalian bisa cek modul fundamental di sebelah sini. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, trading signal. Nah, trading signal di sini agak menarik. Trading signal ini maksudnya sekarang buy, sekarang sell. Itu jadi forex factory bukan trading signal, hanya menunjukkan ini loh kemungkinan bakalan kesini nih. Prediksinya US dollar bakalan ada penguatan kira-kira. Tuh dari sisi fundamental. Kalau dari sisi swing atau dari sisi teknikal itu kalian bisa lihat live trading kita juga, atau di Discord juga ada prediksi swing di sini, ada SL di situ, TP dan lain-lain. Ini kita jalan tanggal 3 kita prediksi. Oke, sell posisi USD/CHF sampai ke situ. Akhirnya sudah terkena TP sekarang kayak gitulah, itu namanya signal trading. Kayak di Setra AI di sini juga sama, entry di sini, stop loss, TP ini pakai AI. Mas nama backtest data sebaiknya ambil dari mana? Backtest ini sebenarnya kalian bisa di mana-mana. Satu ada di MetaTrader. Di MetaTrader ada namanya EA untuk atau robot trading buat backtest. Ada namanya simulasi. Nah, jadi banyak. Ada yang ini ForexMF juga penggunaan simulator MetaTrader 4. Pokoknya backtesting simulator itu berarti bisa kalian gunain, itu pakai robot biasanya mereka. Kemudian ada di yang biasanya kita pakai di sini di TradingView. Kalau TradingView gratis hanya di daily. Jadi contoh klik reply dibalikin. Nah, nanti teman-teman bisa oke, saya mana ya, coba saya sell posisi kayak gitu. Kemudian next kita bisa lihat prediksi kita seperti apa. Oke, terus kemudian ini kita mau kemana? Nah, itu bisa pakai MetaTrader atau pakai di TradingView, itu bisa. Kalau gratis hanya di daily, kalau berbayar yang pro itu bisa di semua time frame. Dari Alif ST, kenapa reject di Fibonacci kadang sampai 0,6 nggak berhenti di 0,3 0,5? Jawabannya adalah tidak selalu, Pak. Jadi contoh di USD/JPY ini kalau kita tarik Fibonacci kan kayak gini nih. Kalau teman-teman nggak tahu Fibonacci, cek dulu video Fibonacci di sini. Nah, kita bisa lihat biasanya area entry kita itu di sini di 61,8 sama 78,6. Ini area entry kita. Nah, apakah selalu ke 61,8? Jawabannya adalah enggak juga, tapi probabilitasnya biasanya lebih besar di sini biasanya. Kok enggak reject di 38 ya, Pak ya? Kok enggak reject di 50? Nah, jadi kita harus punya planning, kita harus punya plan ketika trading. Kalau enggak masuk ke area entry saya enggak bakalan entry. Itu bagus. Contoh harga di sini reject, ya saya nggak entry, Pak, karena saya pengennya dia agak di bawah baru saya entry. Itu harus punya prinsip seperti itu. Oke, jadi nggak selalu retracement itu di 38, nggak selalu. Tapi kalian harus punya ininya tuh plannya, mau gimana. Oke, dari silent mode, scalping, intraday atau swing rata-rata open posisi berapa pip. Kalau scalping biasanya teman-teman bisa lihat waktu kita live di 5-10 pip itu biasanya 1-2 jam udah tutup, nggak sampai. Biasanya kalau intraday itu 20-100 pip, biasanya 1 hari udah tutup, mentok di 3 hari biasanya, seminggu lah mentok. Kemudian ada swing trading di sini 100-500 pip, ini biasanya mingguan, seminggu baru tutup atau 1 bulan baru tutup. Nah, ini berarti nggak enak dong swing. Nggak juga, Pak. Ada orang yang suka di swing, nggak ada yang suka di scalping. Jadi tiap orang beda-beda. Tentukan mana strategi yang tepat untuk Anda. See you next video, bye bye.